cerita dan dia bilang, terus gimana dengan hidupmu kalau bisnismu kok kasih? Saya bilang sama dia, Tuhan yang pelihara. Dan gak ada lagi sumber pemasukan dari bisnis saya. Saya punya bisnis di pasar, supply yang sangat. Ya. Jadi setelah saya kasih dan bisnis cukup bagus sangat karena ada salah satu yang pengelolanya, dia baru kelola itu 1,5 tahun bisa beli tanah 10 area di Tabanan, bangun rumah, sekarang baru punya mobil. Jadi profitnya sangat-sangat luar biasa. Saya kasih bulan 6. Dan setelah saya kasih, mulai hitung-hitungan. Lumayan juga harusnya kita. Jadi jangan bilang orang kalau memberi itu tak nyesal juga. Jadi kadang-kadang nanti kalau mereka kasih kesempatan 100.000 pas pulang, harusnya tadi 50.000 sudah bagus ya. Itu manusia, tapi teruslah komitmen. Jadi setelah saya kasih itu, gak lama kemudian akhirnya ada satu pelayanan yang memang lagi butuh seorang pemimpin di Indonesia. Saya disuruh nyari siapa temanmu yang bisa. Saya sebarin ke teman-teman, nggak ada yang masuk. Terus saya bilang sama dia, aku aja lah ya, saya bilang. Kan kau sibuk kan? Ya walaupun saya sibuk masih bisa lah saya sempat. Singkat cerita saya diterima. Dan waktu saya lihat gajinya saya bilang, kalau kau begini dari 10 tahun lalu kasih saya bilang. Artinya apa? Tuhan bisa. Itu kalau kita komitmen. Jadi orang percaya yang betul-betul hidup gak seperti tulang-tulang kering. Nah orang percaya seperti tulang-tulang kering itu kerjanya mengeluh aja, mengeluh dan akhirnya gak bisa lagi. Itu makanya waktu Yeskiel ditanya, yang model begini masih bisa dihidupkan? Cuma Tuhan lah yang tahu. Tapi kabar baiknya, sekalipun engkau menjumpai dalam hidupmu, dalam pelayananmu, dalam kondisi keluargamu seperti tulang-tulang kering tadi, ayat 4 bilang begini. Lalu firman-Nya kepadaku, ini kan Yeskiel lagi lihat ya kering-kering itu tadi yang udah beda lagi kehidupan di situ. Tuhan ngomong kepada Yeskiel bilang apa? Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Allah kepada tulang-tulang ini. Aku akan memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, memberi kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Jadi ketika kondisi kita seperti tulang-tulang kering, berada di lembah yang paling bawah, itu bukan akhir dari cerita hidup kita, bukan. Karena kalau kita perhatikan ayat 6 dikatakan supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Ada kondisi-kondisi dalam hidup kita diizinkan Tuhan di tempat yang terbawah, hanya ingin membuktikan bahwa Yesus tetap Tuhan. Amin. Karena kalau Tuhan gak izinkan kita ke lembah-lembah kegelapan menjadi seperti tulang-tulang kering, kita gak akan bisa menyaksikan betapa hebatnya Tuhan. Dan ketika kondisi itu kita alami, bukan mengeluh, bukan. Saudara gak bisa lagi bilang kalau mungkin sudah sekian tahun pemerantau dan hidup gak berubah-berubah, penghasilan bukan makin tambah, penghasilan tetap. Dulu waktu pertama kali kau gajian, yang kau hidupi cuma dirimu sendiri. Setelah 10 tahun gajinya masih tetap, sudah ada istri, ada 2 anak, dan kau mulai berpikir, gimana lagi lah hidup ini? Dan kau mulai berpikir pulang kampung aja. Ada beberapa di sini pernah cerita ke saya pulang kampung lagi. Saya bilang, kalau kau mau pulang kampung, pulang lah waktu kau sudah jadi kaya raya atau minimal kau mau jadi bupati, jangan baru pulang. Jangan pulang gara-gara terlalu berat hidup di sini. Itu kan tidak membuktikan bahwa ada Tuhan dalam hidup. Amin. Jadi kalau ada yang rencana pulang kampung karena sudah semakin berat hidup ini, bertobat. Amin. Amin. Bertobat. Karena kita masih punya Tuhan. Kalian masih hidup kok, belum kayak tulang-tulang. Masih hidup. Nah, kalau keadaanmu begitu, ya, bukan mengeluh, bukan, tapi apa katanya? Bernubuat. Bernubuat artinya apa? Mengatakan sesuatu yang kau ingin terjadi terhadap hal itu.
Kalau Anda dalam keadaan sakit, ya, lu buat apa? Sembuh. Kenapa harus? Saya juga nggak pernah sakit, sering. Kadang-kadang saya operasi sendiri, istri saya nggak tahu. Iya. Hidup itu gampang kok. Kalau kita berdoa nggak dijawab Tuhan, ya dokter itu Tuhan memakai kita. Karena yang penting jangan berbuat. Kalau di dokter udah ada lagi main kuning. Jangan boleh memahami gimana pinjol ini. Mudah-mudahan di sini ada di gereja saya beberapa kecamatan itu. Kepepet sedikit pinjol. Sebelum pinjol ada operasi yang ada apa? Karena 7 tukang operasi 7 sudah pinjol. Akhirnya pinjol. Emang bertobat. Bukan kooperasi, bukan pinjol jawaban. Berbuat. Katakan sesuatu, say something. Kemarin kami waktu rapat BPH saya bilang yang sama. Ada orang-orang yang disuruh kita membuat acara. Omongannya gini, kita kan tidak punya duit,